Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Arif dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang membahas tentang pengertian, ciri, unsur, dan jenis fabel dalam teks fabel. Mari kita mulai. Anggota-anggota kelompok kami antara lain Al-Arif, Al-Riga, Atta, Faik, Dilan, Hana, Jihan, Kinara, dan yang terakhir adalah Sazia. Topik yang ingin saya sampaikan hari ini ada dua. Topik pertama yang membahas pengertian dan ciri-ciri fabel. Topik kedua yang membahas unsur-unsur dalam teks fabel dan jenisnya. Pengertian fabel. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang pelakunya diperankan oleh hewan. Cerita fabel sering disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam berkaitan erat dengan nilai moral. Ciri-ciri teks fabel. 1. Teks bersifat fiksi karena teks fabel merupakan karangan manusia. 2. Hewan sebagai tokoh utama yang dapat bertingkah seperti manusia atau berbicara dan berpikir. Ada berbagai jenis hewan yang bisa digunakan dalam fabel. Kancil dan rubah biasanya digunakan untuk mewakili karakter cerdik, sementara serigala digunakan untuk mewakili karakter rakus, licik, dan serakah. 3. Kata-kata yang sering digunakan sebagai kata pembuka adalah pada zaman dahulu, pada suatu hari, waktu itu, alkisah, ketika itu, dan lain-lainnya. 4. Umumnya, tokoh yang baik akan berakhir bahagia, sedangkan tokoh yang jahat akan berakhir sengsara. 5. Menggunakan latar alam. 6. Menunjukkan gambaran moral atau nilai moral dan karakter manusia serta kritik tentang kehidupan akibat di dalam cerita. Unsur-unsur teks fabel. Yang pertama adalah tema, yang kedua tokoh, yang ketiga penokohan, yang keempat setting atau latar, yang kelima adalah alur, yang keenam sudut pandang, dan yang terakhir adalah amanat. Jenis-jenis fabel. Jika dilihat dari watak dan latar, ada dua jenis, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Sedangkan jika dilihat dari kemunculan pesan, ada dua jenis fabel, yaitu fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Fabel dengan koda adalah fabel dengan amanat atau pesan di akhir, dan fabel tanpa koda yang berarti fabel tanpa amanat atau pesan di akhir. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.